Proses hukum yang dijalani oleh Beni Cokro-Saputro terkait korupsi pengelolaan dana keuangan PT Jiwasraya kini sudah ingkar. Beni divonis pidana penjara seumur hidup, tetapi pihak Kejagung saat ini mendapat gugatan dari pihak ketiga yang asetnya turun disita dalam kasus tersebut. Terhitung ada sejumlah 170 orang yang melayangkan gugatan sebesar 7,9 triliun kepada Kejagung seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia Jakarta. Kejaksaan Agung atau Kejagung memastikan bahwa gugatan yang dilayangkan 170 orang atas penghentian sementara perdagangan efek emiten PT Hanson International dengan kode MYRX tak mengganggu proses hukum yang tengah berlangsung. Para penggugat dalam perkara ini meminta ganti rugi hingga 7,9 triliun rupiah. Diketahui petinggi di perusahaan itu yakni Beni Cokro-Saputro berkasus dalam dugaan korupsi pengelolaan dana keuangan PT Jiwasraya Persero. Ia divonis pada tingkat Mahkamah Agung pidana penjara seumur hidup. Gak mengganggu eksekusi aset, itu kan putusan pidana sudah ingkrah, harus dijalankan dulu, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Supardi kepada wartawan pada Kamis 7 Oktober. Menurut dia, proses eksekusi terhadap sejumlah aset yang dirampas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara itu di tingkat kasasi kini tengah dilakukan. Oleh sebab itu, gugatan yang dilayangkan para pihak ketiga yang asetnya turut disita dalam perkara itu tidak akan mengganggu perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Supardi lantas merujuk pada pasal 19 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan para pihak ketiga untuk mengajukan keberatan apabila terdapat asetnya yang turut tersita karena terkait kasus korupsi. Pasal 19 dari ketiga putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian banding ada sarana itu. Sekarang sudah tingkat kasasi dan ingkrah, sampai sekarang bisa harus dieksekusi, ucap Supardi. Jadi kalau dibuka di pasal 19 itu ada namanya keberatan, tambahnya. Nantinya kata dia dapat dilakukan proses pengujian lebih lanjut apabila terdapat aset yang bukan milik terdakwa turut dirampas dalam putusannya. Yang keberatan bisa mengajukan keberatan dalam jangka 2 bulan sejak putusan itu diucapkan, jelas dia. Meskipun demikian, Supardi menyatakan pihaknya tetap menghargai gugatan perdata yang dilayangkan oleh 170 orang tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya proses gugatan itu kepada pihak pengadilan untuk menilai. Itu hak setiap orang untuk mengajukan gugatan. Apapun putusannya, setiap orang bisa melakukan perbuatan hukum. Nanti silakan saja pengadilan menyimpulkan apa, tandasnya. Sebagai informasi, gugatan 170 orang itu terregister dalam nomor perkara 825-PDT.G/2021-PNJKT.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 September 2021. Tergugat dalam perkara ini ialah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jakarta Keuangan atau OJK. Kemudian turut tergugat ialah pihak Kejagung RI. Petitum dalam gugatan itu ialah memerintahkan para tergugat agar membuka status penghentian perdagangan efek PT Hanson International Tbk. Para tergugat pun meminta ganti rugi sebesar 2.981.497.882.500 rupiah sebagai kerugian material lalu kerugian imaterial sebesar 5 triliun rupiah. Diberitakan secara terpisah oleh Bisnis.com Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah siap melawan gugatan yang telah dilayangkan sejumlah orang yang merasa dirugikan dalam proses hukum korupsi PT Jiwasraya Persero. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun kata Supardi, diterima atau tidaknya gugatan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan.
Jadi untuk pihak ketiga, itu hak setiap orang mengajukan gugatan. Apakah nanti diterima atau tidak, putusan hakim seperti apa? Kata Supardi kepada Bisnis pada Kamis 7 Oktober 2021. Berkaitan dengan perkembangan kasus korupsi PT Jiwasraya, Supardi menjelaskan bahwa penuntut umum kini tengah melakukan eksekusi terpidana untuk mengembalikan kerugian negara. Supardi memastikan gugatan tersebut tidak akan mengganggu proses eksekusi penuntut umum terkait kasus korupsi PT Jiwasraya. Tidak mengganggu proses eksekusi. Saya dapat info dari PPA kalau prosesnya sedang berjalan. Berapanya tidak diberikan info ke kami, ujarnya. Sebelumnya, 170 orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas ingkrahnya kasus korupsi Jiwasraya. Dalam hal ini, tergugat adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kejagung. Gugatan yang diajukan 170 orang itu senilai 7,9 triliun rupiah. Para penggugat meminta tetap dapat melakukan transaksi penawaran jual dan beli efek dari saham emiten MYRX sebagaimana mestinya di bursa. Emiten MYRX merupakan perusahaan PT Hanson Internasional milik tersangka Beni Cokro Saputro. Emiten itu memang dihentikan operasionalnya sejak proses hukumnya Jiwasraya.